Yorana. Yorana. Saya akan mulai ya. Saya itu pertama kali mendapat serangan jantung itu pada tahun 2000 ya. Ketika itu memang tugas saya dari pagi hari sampai malam hari. Saya itu menjadi supir ya, supir anak-anak saya, ngantar ke sekolah, ngejemput sampai malam hari. Tapi selama itu saya tidak pernah merasakan sakit di jantung saya ya. Tiap-tiap hari saya pergi begitu nggak pernah. Tapi pada suatu hari tanggal 11 Januari tahun 2000 ya, waktu itu anak saya berulang tahun. Jadi kita lagi pergi makan. Setelah itu saya mampir ke Goro. Pada saat itu kan masih ada Goro ya di Kelapa Gading. Saya mau beli sesuatu karena ada teman yang mau kawin. Nah, di saat dalam perjalanan itu tiba-tiba saya merasakan tidak ada udara yang saya hirup. Saya merasakan sekali kosong di dalam ini. Nah, langsung saya ngomong sama anak saya, "Kakak, mama kok nggak napas, saya nggak ada udara di dalam," gitu kan. "Loh, mama kan menghirup udara." Dia bilang, "Iya, tapi kosong benar-benar di dalam itu." Akhirnya saya nggak jadi pergi ke Goro. Saya langsung dibawa ke Pertamina Jaya yang di bypass. Kebetulan kami suami saya dari Pertamina ya, jadi masuk ke situ. Saya dibawa ke situ, masuk UGD. Kebetulan dokter-dokter memang udah kenal dengan saya. Jadi bilang, "Ada apa Bu Ida?" "Dok, aku nggak bisa napas loh," saya bilang gitu. "Loh, kenapa?" "Nggak tahu," saya bilang. Langsung akhirnya saya di oksigen. Setelah itu saya di EKG. Nah, setelah di EKG kata dokter, "Ibu besok pergi periksakan diri aja ke dokter penyakit dalam." Nah, dokter penyakit dalam anjurkan saya untuk treadmill. Treadmill itu saya hanya bisa mampu 3 menit. Setelah itu saya tidak mampu karena nadi saya semakin lama semakin naik. Akhirnya di stop. Terus saya dikirim ke dokter jantung. Dari dokter jantung di sini saya disarankan untuk dikateterisasi. Dia lama memang mengasih penyuluhan kepada saya, tetapi saya berpikir apa iya ya saya sakit jantung, karena selama ini kan saya kan tidak pernah merasakan gitu. Akhirnya saya dikirim ke rumah sakit pusat Pertamina yang di Kebayoran. Nah, di sana saya diperiksa ulang lagi, periksa darah, di treadmill segala macam. Akhirnya diambil satu kesimpulan bahwa saya itu memang harus segera masuk. Nah, saya dikateterisasi pada waktu itu, penyempitan saya hanya 60%. Setelah saya dikateterisasi, saya pulang. Seminggu kemudian saya masuk lagi untuk dibalon. Nah, setelah selesai itu saya udah enak, tidak merasakan apa-apa gitu. Nah, pada tahun 2007 kembali lagi saya merasakan sakit. Saya keluhkan ke dokter saya, "Dok, ini saya nih di sini nih kok sakit sekali ya. Saya tuh sakit mah," saya bilang. "Oh bukan," katanya, "itu pasti jantungmu sakit," dia bilang. "Loh, saya kan udah pernah dulu." "Ya itu kan dulu, sekarang bisa aja terjadi pada tempat yang lain gitu." "Ya udah, sekarang masuk," gitu. "Oh enak sekali," saya bilang, suruh masuk. "Saya nggak bisa sekarang deh, soalnya saya lagi bongkar rumah," saya bilang. "Nanti aja kalau udah selesai," saya bilang gitu. Tapi saya masih aja terus merasakan sakit itu. Saya tahan terus, saya tahan. Setiap saya jalan 1 meter itu terasa sakit. Setiap saya jalan 1 meter terasa sakit. Jadi saya berpikir, apa iya ya saya sakit jantung? Tapi karena rumah dibongkar nggak mungkin ya. Jadi udah begitu rumah saya selesai dibangunnya, saya kembali lagi ke dokter. Saya bilang, "Dok, ini gimana? Aku tuh kok masih sakit aja jantung ini di dada saya sini," saya bilang. "Ya udah masuk," dia bilang gitu. Jadi saya pada tanggal 21 bulan 9 tahun 2007 ya, saya akhirnya masuk dirawat. Saya dikateterisasi ya. Ini saya kasih tahu. Ya, ini hasil kateterisasi saya. Waktu itu saya dikasih dengan 5 penyempitan. Sekaligus 5 setelah 7 tahun ya. Jadi itu ada yang 6%, ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang 70% penyempitannya. Nah, ini dia setelah di balon itu.
2 saya pakai ring jadinya. 2 pakai ring, yaitu yang 80% dengan yang 90% saya pakai ring ya. Setelah itu saya pulang. Begitu saya pulang itu tidak ada perubahan ya, masih juga sakit nih di sini saya itu kalau udah datang sakitnya saya terus terang aja saya nggak tahan, saya menangis karena saya melawan sakit saya itu ya. Aduh, jadi saya kadang-kadang kalau udah sakit itu saya berdoa, aduh Tuhan beri saya kekuatan gitu. Nah saya bingung, kok saya udah dibangun, udah pakai ring, kok masih sakit juga gitu ya. Nah setelah itu bulan apa tuh saya masuk lagi, karena saya udah nggak tahan, saya masuk lagi ya. Begitu saya masuk lagi, saya bilang sama dokter jantung saya, aku udah nggak tahan lagi deh. Saya bilang tolong deh saya dok, sakit benar. Saya bilang, saya tuh sampai di depan dokter jantung saya itu, dokter Joko tuh, saya sampai nangis. Dia sampai udah nggak bisa ngomong, dia cuma pikir kenapa ya gitu ya. Akhirnya saya masuk lagi, seminggu saya masuk. Ini tangan saya udah habis nih, di apa tuh namanya, diinfus ya, udah diinfus pakai antibiotik. Seminggu saya tidak ada merasakan perubahan gitu. Saya ngomong sama dokter Joko saya, dok, aku pulang aja deh. Kenapa? Aku rasakan nggak ada perubahan sih, ngapain saya di rumah sakit ini? Tangan saya habis diinfus, saya berasa sakit-sakit, saya bilang gitu kan. Ya udah pulang. Udah pulang saya pada bulan, berapa bulan kemudian sakit lagi saya. Pokoknya saya semeter jalan sakit, apalagi kalau saya naik tangga 2 trap mesti saya berhenti, 2 trap mesti saya berhenti. Aduh, saya bilang ini bagaimana ya. Saya datang ke poli untuk minta rujukan ya. Saya bilang, dok aku udah gak tahan dok, tolong deh saya, bagaimana kayak caranya. Saya bilang saya udah gak tahan sakit saya ini. Dokter bingung, udah dibalon kok masih sakit. Saya di ronsen paru-paru saya, bu kita lihat paru-paru. Saya mikir kenapa ya, aku kan nggak batuk nggak apa, tapi ya saya ikutin aja nih anjuran dokter. Saya pikir supaya diperiksa semuanya gitu ya. Udah akhirnya saya di ronsen, saya dikirim lagi ke RSPP sama dokter paru-paru. Saya maksudnya mau kontrol, langsung saya disuruh masuk. Saya bilang udah ibu masuk, katanya wah dok saya kan belum bilang sama keluarga. Ya udah ibu telepon, pokoknya ibu nggak boleh pulang. Masuk saya kembali lagi, saya diinfus tangan saya ini sampai 6 hari saya di rumah sakit. Akhirnya begitu dokter periksa, ibu pulang aja ya. Iya deh dok, saya ngapain di sini? Iya tapi ibu memang nggak ada batuk. Memang saya nggak batuk, saya bilang gitu kan. Jadi bagaimana dok ceritanya? Saya bilang gitu kan. Soalnya kan aku kan di sini masih sakit. Ya udah sekarang begini, ibu harus kembali lagi ke dokter jantung. Dia bilang gitu kan. Dia kasih surat, saya kembali lagi ke dokter jantung. Saya ngomong sama dokter jantung, aku kemarin udah dirawat, ini gimana? Ini saya kok masih sakit? Saya udah gak tahan nih, saya bilang gitu. Ya udah, coba diperiksa acara secara nuklir katanya. Akhirnya saya diperiksa secara nuklir. Ternyata hasil dari nuklir itu saya masih mempunyai 1 penyempitan lagi. Rupanya dia masih kecil. Jadi begitu saya hasil kembali ke dokter, saya ngomong sama dokter saya, kenapa pada waktu itu tidak sekalian aja dikerjakan? Saya tersiksa sekarang ini, saya bilang itu. Terus saya bilang saya tidak bisa mengerjakan pada saat itu karena dia masih kecil. Kalau dia masih kecil, kalau saya kerjakan nanti bisa jebol, dia bilang gitu kan. Loh, jadi sekarang gimana? Saya bilang, ya udah pakai dengan obat aja, dia bilang gitu. Nah setelah itu pada saat saya dirawat yang ketiga kalinya, itu satu kamar saya itu ada suster rumah sakit Pertamina juga, ya kan? Dia itu kena kanker paru-paru stadium 4. Pada saat itu dia mau di kemo yang kelima kalinya. Jadi saya tuh bingung ngelihatnya. Saya tanya sama dia, suster maaf ya, saya bilang gitu. Saya lihat suster udah di kemo yang kelima kali, tapi kok rambutnya gak rontok, saya bilang gitu kan. Karena teman saya sebelumnya di kemo pertama kalinya udah habis rambutnya. Terus saya nanya minum apa sih, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya kasih brosur sama saya, ini saya minum ini. Dan begitu saya lihat, jus noni gitu ya, saya baca gitu. Terus sudah. Tapi sebelumnya pada saat bulan Desember itu mamanya Vera Sirait
udah menawarkan sama saya jus noni, dia sudah bawa sama saya, ada yang 1 liter, ada yang setengah liter, tapi saya tidak bergeming sedikit pun untuk melihat ini noni, karena udah begitu banyak suplemen yang saya makan kok kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi saya bilang, aduh Namburu nanti aja deh, saya bilang gitu kan ya. Akhirnya dia bawa pulang. Makanya pada saat saya masuk yang ketiga kali saya ketemu Mas Suster itu, begitu saya lihat, loh ini kan yang kemarin diantar ke rumah gitu kan ya. Udah akhirnya pada tanggal 13 Maret saya udah nggak tahan. Padahal itu dokter jantung ngasih obat sama saya sampai 5 macam. Ada satu obat yang namanya Plavix, itu paling mahal. 1 biji itu bisa hampir 30.000. Nah selama sebulan saya minum 30 biji udah berapa? Dikali yang 4 macam lagi. Tetapi saya tidak ada merasakan ini ya, kesembuhan gitu. Yang ada saya semakin sakit. Padahal saya pikir-pikir sudah berapa dana yang saya keluarkan. Dari saya waktu lagi di ring itu sampai 5 udah. Waktu itu anak saya yang sign ya, saya tanya berapa sih biayanya? Aduh mama banyak sekali, udah ratusan juta deh, mama nggak tahu udah berapa ratus. Saya mikir aduh kalau misalnya uang dari pribadi saya mau jual rumah kali itu bayar. Nah pada saya masuk yang kedua kali juga, itu akhirnya saya yang sign itu, padahal hanya 6 hari ya, saya hanya diinfus saja itu saya kena 10 juta. Yang ketiga kali saya masuk itu kena 9 juta. Waduh, saya bilang itu dalam jangka waktu hanya beberapa bulan aja gitu kan ya. Terus udah akhirnya saya pergi ke mamanya Vera, saya tanya, Namburu, saya mau deh, saya bilang minum itu noni, nyoba, saya bilang gitu kan ya. Akhirnya saya tanggal 15 Maret saya resmi jadi member di noni ya. Tetapi saya minum pada saat 1 botol saya minum itu saya memang masih merasakan sakit, apalagi pada hari yang ketiga saya minum itu jantung saya luar biasa sakitnya, melebihi sakit yang biasa saya rasakan sehari-hari. Saya memang ada rasa takut juga pada saat itu ya, kenapa ya ini jantung saya kok luar biasa sakitnya gitu. Tapi langsung saya diingatkan, kamu kan minum noni gitu ya, karena saya ingat katanya kalau kita minum noni pasti ada apa sih namanya Pak? Gitu kan. Ya udah akhirnya saya cuek aja gitu kan. Tapi memang kalau kita cuek aja kan dia hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita memang hanya bersandar pada ketakutan kan pasti itu kan terjadi terus gitu kan ya. Nah, jadi saya cuek aja. Jadi dalam 1 bulan itu saya minum, saya memang rasakan saya masih ada rasa sakit. Setiap saya jalan masih sakit. Tapi saya pikir katanya minum noni. Terus saya berpikir lagi, tidak semudah kita seperti membalikkan telapak tangan, dia kan perlu proses ya gitu. Ya puji Tuhan sekarang saya sudah minum berapa botol ya, 5 botol dengan dosis 2 kali 60. Pada saat itu saya memang masih meminum 2 kali 30 cc, itu masih rasa sakit. Nah pada waktu ada diskusi panel saya tanya sama Dokter Amarullah. Terus beliau mengatakan ibu coba ditingkatkan lagi menjadi 2 kali 60. Nah sekarang itu saya terus meminum noni itu 2 kali 60. Jadi setiap kepada teman-teman saya yang ketemu dengan saya anjurkan mereka jangan menunggu sampai sakit. Sekalipun kalau tidak sakit minumlah noni, saya bilang gitu. Karena memang paling ya saya udah rasakan. Jadi kalau misalnya pagi hari begitu saya bangun ya, itu kita berdoa dulu ya, langsung itu saya pergi ke kulkas minum noni. Jadi bagi saya itu tiada hari tanpa noni sekarang, apapun yang terjadi gitu kan ya. Ya memang saya sih merasakan tubuh saya menjadi sehat ya, menjadi lebih enak. Selama ini saya kalau pergi itu jarang pergi karena saya rasakan sakit ya. Tapi sekarang ini saya kalau pergi 1 hari sampai malam pun saya udah gak ngerasakan sakit gitu loh, saya enjoy aja. Sampai teman-teman saya pada bilang begini sama saya, ini teman-teman lo yang ngomong ya ibu ya, Dah, kamu katanya kok tambah cantik gitu ya ngomong sama saya ya.
Aduh, saya bilang, puji Tuhan, saya bilang gitu. Ya itu semuanya ya karena kita selalu mendekatkan diri sama Tuhan ya. Terus terutama juga saya bilang saya itu memang rajin minum jus noni. Ya saya bilang kita ibaratkan diri kita ini bunga aja. Bunga itu kalau dipupuk setiap hari dia kan segar, dia indah. Jadi untuk itu jadikanlah hidup kita ini ya untuk menjadi keindahan bagi orang-orang di sekitar kita ya. Waktu saya minum noni pertama kali ya, saya masih combine dengan obat dokter ya. Noni dulu ya kan, noni dulu saya minum, setelah itu 2 jam baru saya sarapan makan, baru itu saya minum obat dokter. Setelah itu memang saya coba selang gitu ya. Seminggu kemudian saya coba 2 hari tidak minum obat ya, saya minum noni, bagaimana reaksinya ya. Saya rasakan tidak apa-apa. Terus saya tambah lagi. Tapi sekarang ini saya itu obat jantung sudah saya tidak minum lagi. Saya hanya minum noni aja sekarang ini, ya. Dan saya memang benar-benar tidak merasakan sakit lagi.